Halo Sobat Familia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Semesta YouTube channel bersama Gigi Niaga. Kali ini saya akan men-sharingkan kepada Sobat Familia sekalian tentang fenomena yang akhir-akhir ini ramai ya di dunia maya, yaitu penggunaan tumpang yang diafiliasikan dengan agama tertentu. Apakah benar demikian? Yuk kita saksikan aja sejarah dari penggunaan tumpang dari awal hingga saat ini. Let's check it out. Tumpang adalah cara penyajian nasi yang dibentuk kerucut dan ditempatkan pada sebuah wadah yang disebut tampah dengan dilapisi daun pisang dan dikelilingi lauk pauk serta sayuran yang biasanya digunakan pada acara-acara selamatan, ulang tahun, atau perayaan-perayaan hari besar lainnya. Nah, Sobat Familia, tumpang ini tidak hanya dikenal di Indonesia aja loh, jadi bahkan sudah go internasional ya. Jadi banyak warga di Malaysia, Singapura, dan Belanda itu sudah menggunakan tumpang dalam perayaan hari-hari besar mereka. Dan ternyata faktanya, tumpang ini berasal dari tanah Jawa, yang dimana leluhur sudah melakukan tradisi ini jauh sebelum agama-agama dari luar masuk ke Nusantara, yaitu saat kepercayaan asli Jawa yang dikenal dengan Kawuru Jawa, Kapitayan, atau Jowo Dipo itu masih berkembang di pulau tersebut. Tumpang dianggap sebagai gambaran dari kondisi geografis di Pulau Jawa, di mana banyak gunung berapi dengan tanah yang subur dan alam yang elok. Gunung pada masa itu sangat disucikan dan disakralkan karena dipercaya sebagai istana dari Sang Pencipta dan para leluhur Jawa atau Hyang. Sehingga dibuatlah tumpang yang digunakan sesaji pada masa itu sebagai wujud rasa terima kasih atas karunia Sang Pencipta dan bimbingan para leluhur. Teori lain juga mengatakan bahwa tumpang merupakan simbol atau wujud dari hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alamnya, sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam hidup ini. Menurut para ahli, tumpang merupakan akronim dari bahasa Jawa, yaitu yen metu kudu sing mampang, yang artinya kalau keluar harus sungguh-sungguh, yang jika dimaknai berarti setelah lahir manusia harus hidup dengan sungguh-sungguh, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa agar hasil yang diperoleh akan maksimal. Di samping itu, jumlah lauk dan sayuran yang ada pada tumpang itu juga memiliki makna loh. Jadi jumlahnya harus terdiri dari 7 jenis, di mana 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu, yang merupakan singkatan dari pitulungan atau pertolongan, yang bermakna permohonan kepada Tuhan agar diberikan kelancaran dalam melakukan sesuatu. Lauk pauk dan sayuran ini juga merupakan simbol dari kesuburan tanah Jawa, di mana ditemukan beraneka ragam flora dan fauna di pulau tersebut. Setelah masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Pulau Jawa pada abad ke-4 Masehi, masyarakat Jawa lantas tidak serta-merta meninggalkan adat dan istiadatnya dengan mengadopsi keseluruhan budaya dari India, melainkan dengan mengalkulturasi kebudayaan Jawa dengan India asal dari ajaran Hindu dan Buddha tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya digunakan ritual Jawa pada upacara keagamaan Hindu dan Buddha pada masa itu. Salah satunya adalah tumpang, di mana tumpang merupakan sarana upacara yang digunakan sebagai sesaji atau persembahan. Tumpang ini disimbolkan sebagai Gunung Mahameru yang terletak di Jambudwipa atau India sana ya, yang merupakan representasi atau simbol dari sistem kosmos atau alam raya, di mana gunung dalam agama Hindu merupakan awal kehidupan, yang merupakan sumber kesuburan yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, puncak tumpang dimaknai sebagai Sang Pencipta yang memberikan kehidupan bagi alam semesta raya ini. Jadi dari sini kita ketahui bahwa tumpang merupakan hasil kebudayaan Jawa yang diadopsi pada ritual keagamaan Hindu dan Buddha yang berkembang di Jawa saat itu. Di saat berkembangnya agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-15,
tumpeng tidak kehilangan tempat di hati masyarakat Jawa. Hanya saja tumpeng tidak lagi digunakan sebagai sesaji, melainkan sebagai bagian dari tradisi selamatan, syukuran, atau kenduri. Umumnya, tumpeng disajikan setelah melakukan pengajian Al-Quran sebagai wujud rasa terima kasih kepada Sang Pencipta atas karunia yang telah diberikan. Kesultanan Jawa bahkan menggunakan tumpeng untuk merayakan hari-hari besar Islam, yaitu pada acara malam selikuran atau malam ke-21 untuk menyambut Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan, kemudian gerebek Maulid saat perayaan kelahiran Nabi Muhammad, gerebek Syawal saat Idul Fitri, gerebek puasa Ramadan, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa tumpeng merupakan hasil dari local genius yang memiliki nilai filosofis yang tinggi dan bersifat universal, sehingga dapat diterima dalam setiap keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat Jawa. Tidak hanya di Pulau Jawa, tumpeng saat ini sudah menjadi kebudayaan nasional, di mana dalam setiap penyelenggaraan acara, ulang tahun atau peresmian lokasi, bahkan hari besar kenegaraan, tidak lengkap rasanya kalau tiada tumpeng dalam seremonial tersebut. Nah, itu tadi sejarah dari penggunaan tumpeng dari masa awal hingga saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Familia sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian data atau penyampaian informasi. Jika ada pendapat atau saran atau kritik bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Sadu Sadu Sadu, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Bye-bye.